Perkenalkan, nama saya Zaka Syauki Muhammad. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pengembangan instrumen penilaian asesmen adaptif digital, keterampilan berbicara BIPA 1 dan BIPA 2 berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan penilaian keterampilan berbicara yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual. Akibatnya, proses penilaian sering memerlukan waktu yang cukup lama, sulit memberikan umpan balik secara cepat, dan terkadang masih bergantung pada subjektivitas penilai. Oleh karena itu, saya mengembangkan sebuah paket instrumen yang terintegrasi dengan prototipe aplikasi berbasis PWA atau Progressive Web Application. Dalam pengembangan ini terdapat 9 instrumen utama, 7 aspek rubrik, dan 3 validator ahli untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Di sini juga terdapat sebuah mockup program yang saya kembangkan yang akan nantinya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, landasan pengembangan. Instrumen ini dikembangkan berdasarkan pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Dasarnya adalah bahwa kemampuan berbicara tidak cukup dinilai dari pengetahuan bahasa saja, tetapi harus dilihat dari performa komunikasi nyata peserta BIPA. Karena itu, seluruh tugas yang dikembangkan mengacu pada CPL pembelajaran BIPA, khususnya BIPA 1 dan 2, seperti memperkenalkan diri, menjelaskan lokasi, menceritakan aktivitas sehari-hari, dan kebutuhan komunikasi dasar lainnya. Dalam penyusunannya, saya berusaha menjaga 5 prinsip utama, yaitu validitas isi, reliabilitas, kepraktisan, autentisitas, dan kebermanfaatan. Dengan kata lain, instrumen ini tidak hanya akurat untuk mengukur kemampuan berbicara, tetapi juga mudah digunakan dan mampu memberikan informasi yang berguna bagi pengajar maupun peserta. Selanjutnya ada pemetaan instrumen berdasarkan rumusan masalah. Di sini terlihat hubungan antara rumusan masalah dengan instrumen yang digunakan. Rumusan masalah pertama berkaitan dengan kebutuhan pengembangan. Untuk menjawabnya, saya menggunakan angket dan wawancara yang akan diberikan kepada pengajar maupun peserta BIPA. Yang kedua, instrumen disusun berkaitan dengan rancang bangun prototipe. Pada tahap ini, fokusnya adalah memastikan kesesuaian CPL, indikator-indikator, bank tugas, rubrik, dan fitur-fitur AI yang akan digunakan. Sedangkan yang ketiga, berfokus pada kelayakan produk. Oleh karena itu, dilakukan validasi oleh para ahli untuk memperoleh skor kelayakan sekaligus masukan perbaikan. Selanjutnya ada paket instrumen penelitian. Pada tahap pengembangan, saya menghasilkan 9 perangkat instrumen penelitian secara sederhana. Instrumen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada instrumen untuk analisis kebutuhan yang tadi telah disebutkan ya, untuk angket untuk pengajar dan angket siswa. Yang kedua, instrumen validasi produk, yaitu validasi ahli materi, validasi ahli bahasa, dan ahli media teknologi. Dan yang terakhir, ada instrumen untuk implementasi dan penyempurnaan produk, seperti rubrik analitik, uji fungsional prototipe, telah bank tugas, dan wawancara validator. Kesembilan instrumen ini saling melengkapi sehingga kebutuhan penelitian dapat terakomodasi secara menyeluruh. Selanjutnya, rubrik analitik asesmen berbicara. Bagian ini merupakan inti dari asesmen berbicara yang dikembangkan. Terdapat 7 aspek yang dinilai, yaitu pelafalan dan intonasi, kelancaran, kosakata, struktur bahasa, keterpahaman, ketepatan respon, serta kemandirian komunikasi. Pemilihan ketujuh aspek ini didasarkan pada karakteristik kemampuan berbicara peserta BIPA tingkat awal. Masing-masing aspek dinilai menggunakan skala 1 sampai 5. Dengan demikian, skor maksimum yang dapat diperoleh seorang siswa adalah 35 poin. Hasil penilaian
kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya apakah peserta dapat melanjutkan ke tugas yang lebih tinggi, atau tetap pada level yang sama, atau memerlukan pendampingan tambahan. Selanjutnya ada hasil validasi ahli. Di sini dapat terlihat bahwa ahli bahasa memberikan nilai sebesar 90%, ahli materi BIPA memberikan nilai 95%, dan ahli media teknologi memberikan nilai 84,17%. Secara keseluruhan, rata-rata validitas mencapai 89,72% dan masuk kategori sangat valid. Artinya instrumen yang dikembangkan sudah layak digunakan dengan beberapa revisi kecil sesuai saran validator. Selanjutnya, slide ini menunjukkan alur pengembangan instrumen secara keseluruhan. Proses dimulai dari analisis kebutuhan pengajar dan peserta BIPA, selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen, kemudian validasi ahli. Setelah memperoleh masukan, produk direvisi dan dilanjutkan dengan uji fungsional prototype. Dan tahap selanjutnya adalah rekapitulasi hasil kelayakan yang menjadi dasar penentuan kesiapan produk. Output akhirnya adalah paket instrumen penilaian yang siap digunakan serta prototipe asesmen berbicara berbasis AI yang telah tervalidasi. Kesimpulannya, terdapat 3 poin yang dapat disimpulkan. Pertama, instrumen yang dikembangkan telah sesuai dengan konstruk keterampilan berbicara BIPA 1 dan BIPA 2. Yang kedua, hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen berada pada kategori sangat valid, sehingga layak digunakan dengan revisi minor. Dan yang terakhir, prototipe PWA yang dapat dikembangkan kemungkinan memungkinkan pelaksanaan asesmen berbicara secara lebih adaptif melalui fitur perekaman, transkripsi AI, rubrik digital, maupun umpan balik diagnostik, dan dashboard hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan paket instrumen penilaian yang tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh, sebelumnya izinkan saya membagikan sebuah rancang awal mengenai apa program yang telah saya buat. Ya, berikut adalah desain awal program asesmen digital adaptif yang telah saya buat. Begini tampilannya, ada beranda, tugas berbicara, dashboard peserta, dashboard pengajar, dan rubrik. Di sini adalah tempat peserta mengerjakan tugas sesuai yang telah diberikan. Di sini berisikan tentang hasil dari tes yang telah dilakukan sebelumnya, dan di sini ada untuk para pengajar untuk melihat hasil dari tes yang telah dilakukan oleh para siswanya. Dan yang terakhir ada penilaian yang telah disesuaikan dengan yang telah disampaikan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.